Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina maulana wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh yang ini merupakan salah satu nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai contoh qudwah hasanah dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang, yaitu judulnya mensyukuri nikmat hidayah. Mensyukuri nikmat hidayah. Hadirin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika engkau atau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu tadi. Saking banyaknya. Jadi kalau kita jujur terbuka, kemudian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti sulit. Karena nikmat Allah itu dari sekeliling kita, dari nikmat yang sifatnya kecil, sedang, sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah ini. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mendengar dengan normal, kita bisa merasakan badan sehat, bisa berjalan dengan normal. Semuanya itu adalah nikmat-nikmat dan karunia Allah. Di saat yang sama banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan secara normal dan lain sebagainya. Maka banyak sekali. Tetapi hadirin rahimakumullah, bahwa nikmat itu bertingkat-tingkat. Nikmat itu bertingkat-tingkat. Dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman atau nikmat hidayah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa kunci kebaikan, kunci pokok kebaikan itu adalah pada keyakinan seorang hamba atau keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha berkehendak dan maha mengizinkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha berkehendak. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah itu fa'al. Allah itu melakukan apa saja yang Dia inginkan. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, bahwa kunci pokok kebaikan seorang hamba itu keyakinannya
bahwa tidak ada satupun kejadian yang ada di muka bumi ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Dan juga segala sesuatu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi jika kemudian Allah pun juga tidak berkehendak. Nah, ini kunci kebaikan. Nah, dengan keyakinan ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka seorang hamba akan kemudian menggantungkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia merasakan bahwa hidayah yang dia rasakan saat ini, ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan saat ini, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang dia bisa lakukan, itu adalah karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian dia merasa kalau bahwa ketaatannya, amal-amal solehnya itu adalah karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, dan kemudian dia bersyukur atas nikmat hidayah itu, dan kemudian dia merasa butuh dengan hidayah itu, maka kemudian dia senantiasa ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak memutus dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan pada saat yang sama, bahwa dosa-dosa dan maksiat dan amal-amal buruk kita itu adalah hukuman dan tanda-tanda berpalingnya Allah dari kita, sehingga kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk kemudian kita dijauhkan, untuk kemudian kita dikuatkan dalam meninggalkan amal-amal buruk itu, untuk dihindarkan dalam situasi di mana kita melakukan amal-amal buruk dan maksiat itu. Dan dia merasa sangat butuh sekali karena keyakinannya bahwa segala sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi itu karena kehendak Allah. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, bahwa hidayah taufik itu kalau secara bahasa itu dari wafaqa yuwaffiqu taufik, itu sesuai atau sejalan. Artinya perbuatan seorang hamba itu sesuai dan sejalan dengan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mendefinisikan bahwa hidayah taufik itu di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan urusan kita itu kepada kita, tetapi urusannya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taufik. Secara bahasa itu ar-rasyad atau ad-dalil atau dalail, petunjuk atau bimbingan. Jadi pengertiannya hidayah taufik itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita mengurus urusan kita sendiri dalam kebaikan, dalam keburukan itu, tetapi Allah bimbing. Dan lawannya itu al-khidlan atau berpalingnya Allah dari kita, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dan meninggalkan kita dan menyerahkan urusan kita itu kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah taufik, artinya bahwa pada saat itu urusan kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu. Perbaikilah segala urusan duniaku, urusan agamaku, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau wahai Allah serahkan urusan
duniaku, urusan agamaku ini kepada diriku walaupun sekejap mata. Jadi hidayah taufik itu adalah hidayah yang paling mahal, hidayah yang paling besar, dan ini luas hidayah. Karena luasnya jalan-jalan kebaikan. Maka kemudian inilah barangkali suasana kebatinan ya, suasana kejiwaan yang harus senantiasa kita hadirkan di setiap sholat-sholat kita. Khususnya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya membutuhkan hidayahmu, membutuhkan bimbinganmu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas bimbinganmu. Kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ini karena hidayah taufikmu. Maka saya butuh dengan hidayah taufikmu. Maka jangan engkau putus bimbingan. Maka jangan engkau putus petunjuk. Setiap waktu kita membutuhkan hidayah itu. Maka setiap waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita kekuatan dan jalan supaya kita kemudian sahabat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika kita menyerahkan urusan-urusan ini kepada Zat yang maha kuat, yang maha agung, yang maha segalanya, maka pada saat itulah sebenarnya kita berada dalam kekuatan. Tetapi ketika kita kemudian berpaling dan kemudian kita menggantungkan semua itu tadi, baik itu amal-amal soleh kita, kemudian kita gantungkan bahwa itu adalah dari amal usaha kita, dari kekuatan kita, maka pada saat itu kita sedang berada dalam kelemahan. Hadirin rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa mengakui bahwa hidayah ini merupakan nikmat, yaitu nikmat yang paling besar. Nah, itu tentunya itu yang perlu kemudian kita internalisasikan kepada diri kita, bahwa bagi seorang mukmin itu tidak ada nikmat dan tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari keimanannya, melebihi dari keimanannya, tidak ada. Bahwa kita mengiktirafkan, mengakui dengan kesadaran kita sebagai orang yang beriman bahwa benar-benar hidayah dari Allah, keimanan kita, ketaatan kita itu adalah nikmat terbesar yang kemudian Allah berikan kepada kita. Dan kemudian karena kita merasa bahwa itu adalah nikmat terbesar, maka kemudian kita mensyukurinya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Menarik sekali perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, bahwa hidayah ini merupakan nikmat terbesar yang kita rasakan. Dan ini dalam sejarah sudah banyak sekali cerita-cerita heroik ya. Bagaimana Maisarah kemudian dihadapkan dengan wajan dengan wajan yang berisi minyak agar dia mampu untuk merubah keimanannya. Dimasukkan dulu orang-orang yang dicintainya supaya dia mampu berubah pikiran. Dimasukkan satu demi satu, tidak merubah keimanannya. Kemudian akhirnya dia dimasukkan. Atau bagaimana Ammar bin Yasir dibelah kepalanya. Atau bagaimana Abu Hurairah ketika ketika Bilal itu dipanggang di tengah padang pasir di atas batu supaya dia merubah hidayah itu tadi.
Tapi apa yang Bilal katakan, ahad, ahad, Allah, Allah. Panasnya, tajamnya senjata, panasnya api tidak mampu mengalahkan nikmatnya ketika mereka merasakan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka mensyukuri yang paling berhak disyukuri pertama kali dan yang paling wajib kita syukuri yang pertama kali bukan nikmat-nikmat yang sifatnya itu materi. Karena dalam Islam itu yang sifat-sifatnya materi, yang sifat-sifatnya itu physically, itu tidak begitu direken. Tidak begitu direken. Tetapi justru yang pertama kali yang wajib kita syukuri itu adalah nikmat hidayah ini, nikmat keimanan ini, nikmat di mana kita masih mampu untuk menghindari hal-hal maksiat. Di saat orang lain atau di saat sekitar kita itu sudah melakukan itu semua. Dan nikmat di mana kita masih kemudian mampu untuk berusaha untuk taat. Itu sebenarnya hakikat nikmat yang paling besar. Maka dalam Islam hal-hal yang sifatnya physically itu tidak begitu direken, tetapi hal-hal yang sifatnya amaliyah, qalbiyah. Jadi amaliyah, ruhiyah itu yang mendapat bobot yang perhatian yang paling besar. Kesabaran, keikhlasan, tawakal, kemudian cinta, kasih, kemudian takut kepada Allah dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang buah dari hidayah taufik itu tadi, buah dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupamu, wajah-wajahmu, fisik-fisikmu, tetapi yang Allah lihat itu adalah hati-hatimu, dan yang Allah lihat itu adalah amal-amal. Itulah hadirin rahimakumullah, nikmat yang wajib pertama kali kita syukuri. Dan itulah suasana kejiwaan yang kita bawa dalam sholat-sholat kita. Ketika kemudian kita mensyukuri nikmat hidayah itu, maka kemudian Allah akan tambah lagi dengan nikmat-nikmat hidayah yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Barang siapa yang berusaha untuk berada tetap dalam hidayah Allah, zadahum huda, maka Allah akan menambahkan hidayah-hidayah itu, wa atahum taqwahum, dan Allah akan membalas ketakwaan mereka. Ketika kita mensyukuri, mampu mensyukuri secara proporsional nikmat hidayah ini, sejanji Allah, maka walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Barang siapa yang berusaha untuk tetap berada dalam jalan hidayah ini, mensyukurinya, maka kemudian Allah akan menambah lagi hidayah-hidayah taufik yang lainnya. Ini prinsipnya la in syakartum la azidannakum. Ketika kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqadat lahu Aisyah radhiyallahu anha lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Jadi dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sholat malam, maka dilihatnya oleh Aisyah kaki-kaki Rasulullah itu bengkak. Maka
Maka Rasulullah itu ditegur oleh Aisyah, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasul? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang akan datang atau dosamu yang telah lalu. Maka kata Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah saya tidak suka kalau saya menjadi abdan syakur? Abdan syakur itu hamba yang banyak bersyukur. Hamba yang banyak bersyukur. Artinya suasana kejiwaan ketika dia sudah menyelesaikan 2 rakaat, maka dia mensyukuri dengan hidayah taufik itu tadi. Disyukurinya dengan rakaat yang kedua lagi, ditambah lagi, karena dia mensyukuri ketaatan itu dengan ketaatan yang selanjutnya. Hal jazaa'u ta'at illa ta'atu nafs wa ta'atu ba'da. Bahwa balasan dari ketaatan itu ya ketaatan itu hakikatnya. Karena kita suka mencari-cari apa nih fadilah-fadilah sholat. Padahal ketika kita sholat itu adalah fadilah yang paling besar. Karena ketaatan itulah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul hasanat illal hasanat wa hasanat ba'daha. Jadi balasan ketaatan itu adalah ketaatan itu sendiri dan kemudian ketaatan setelahnya dari ketaatan itu balasannya. Jadi balasan kebaikan itu adalah ya kebaikan itu sendiri, ketaatan itu sendiri. Sehingga kita sudah menggantungkan bahwa saya bisa melakukan kebaikan ini karena bimbingan dari Allah. Pada saat itu kita mensyukuri hidayah dari Allah, dan pada saat itu kita mensyukurinya Allah bimbing dengan zadahum huda wa atahum taqwa. Allah akan menambah hidayah taufiknya lagi, dibimbing lagi, dan Allah akan balas ketakwaan itu. Jadi cara mensyukuri ketakwaan, cara mensyukuri hidayah itu dengan ketaatan-ketaatan dan ketaatan-ketaatan yang lainnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di diskusi kalau masih ada yang didiskusikan. Tapi intinya dalam pertemuan yang singkat ini, dalam diskusi yang singkat ini, bahwa kesyukuran yang wajib pertama kali dan yang terbesar, tentunya yang lain-lain juga harus disyukuri gitu. Tetapi pertama kali itu adalah nikmat hidayah itu tadi. Nah, kemudian yang setelahnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisalu bi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, bagaimana kemudian kita juga bersyukur kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Aniskurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Bersyukur dengan guru-guru kita, bersyukur dengan teman-teman kita, bersyukur, semuanya bersyukur. Tetapi yang pertama kali, yang terbesar rasa syukur kita itu harusnya tetap kepada bersyukur terhadap nikmat-nikmat materi, nikmat-nikmat kesehatan dan sebagainya. Tetapi di atas itu semua ada nikmat yang sering kita kemudian lalai atau kita lupa dari, dan tidak memberikan porsi yang proporsional dari nikmat itu, yaitu nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya kita kemudian senantiasa merasa butuh sekali dengan hidayah, artinya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian suasana itu kita bawa ke dalam doa-doa kita, ke dalam sholat kita, bahwa jangan putus hidayah ini wahai Allah, dan jangan biarkan wala takilni ila nafsi torfatain, dan jangan engkau tinggalkan saya, dan jangan engkau berikan urusan dunia dan agama saya ini kepada diriku walaupun sekejap mata. Dan itu merupakan kunci pokok dari kebaikan seorang hamba menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah.
Baik, hadirin rahimakumullah, jazakallah atas perhatiannya. Silakan kalau misalnya masih ada yang didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya pernah mendengar di ulama pentingnya doa di nasirul mustaqim, sehingga dilalui tentang ini dikatakan dalam sudut akhir kita juga ingin baca segala permasalahan kita itu dibantu selesaikan. Itu yang pertama, karena ada ulama yang mengatakan tidak boleh menambahkan sudut akhir, tapi juga banyak tempat yang menjadikan doa-doa yang bersyarat sudut akhir, bukan solusi. Yang kedua, masalah hidayah. Apakah benar masalah rasional terus bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya sangat berpengaruh pada generasi-generasi atau turunan-turunan kita kepada orang-orang yang kebaikan yang sedang ada adalah berkah dari doa, sedekah, dan ikhtiar dari orang tua masa lalunya 1, 2, 3 generasi sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama adalah soal bacaan doa ketika sujud ya. Maka kalau dia doanya itu dengan tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab, banyak kemudian yang membolehkan. Walaupun itu nanti jumlahnya dan lain sebagainya itu tergantung tajrubah ya. Tajrubah itu artinya pengalaman ulama-ulama tertentu. Ya, ada ulama-ulama tertentu yang mengamalkan ini harus 7, harus 8 dan sebagainya, tapi itu bukan hasar ya, bukan batasan, tapi hanya berdasarkan tajrubah. Karena kalau diulang seperti itu ada timbul kemantapan lah misalnya. Maka banyak kan kita ada amalan-amalan dari ulama-ulama kita dulu terkait dengan misalnya membaca ayat ini dengan sekian kali tanpa nafas misalnya kan ya. Asalkan kemudian itu masih logis lah, masih logis, itu tidak sampai mengurangi hak-hak hurufnya misalnya kan ya. Ada yang mengulangi ini beberapa kali dan sebagainya. Ini ada yang membolehkan ya, karena ini merupakan tajrubah dan juga ada dalilnya seperti itu. Dalilnya tentunya dalil yang umum ya, masih dibolehkan. Kemudian yang terkait dengan apakah kemudian kita ini yang kita lakukan pada hari ini tuh berpengaruh kepada generasi berikutnya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Walaupun hidayah itu mutlak di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwa Rasulullah SAW sendiri kemudian tidak kemudian dapat memberikan hidayah itu kepada orang yang dicintainya. Tetapi hidayah taufik itu memang mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan ya, orang yang sejahat-jahat orang dan sebagainya itu kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebaikan, salah satu kebaikan yang kita nikmati pada hari ini adalah buah dari kebaikan dari pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, ibu-ibu, orang-orang tua kita. Itu tidak bisa dibantah bahwa nikmat hidayah yang kita lakukan ini atas perjuangan. Makanya kalau kita lihat Pak, bahwa fadilah mati syahid itu luar biasa kan. Mengapa? Karena di saat Islam itu mau dihapuskan, mau diberangus, orang-orang yang berjihad untuk melawan, menumpahkan darah itu tadi demi sampainya Islam itu pada kita. Ketika Islam itu mau liyutfi'u nurallah bi afwahihim, ketika Islam itu mau dihapuskan, maka orang-orang ini berjihad, mempersembahkan
bukan hanya harta dan bendanya, tetapi jiwanya. Itu untuk generasi berikutnya. Karena fadilahnya itu generasi berikutnya merasakan Islam. Kalau tidak ada perlawanan, tidak ada jihad, maka sudah terhapus Islam itu. Dan seperti itu juga artinya jihad-jihad yang lainnya, jihad menyebarkan ilmu, jihad menyebarkan Islam dengan dakwah dan sebagainya, itu sangat berpengaruh dengan apa namanya kebaikan generasi berikutnya. Pengorbanan kita pada hari ini, juhud kita pada dunia dakwah, pada dunia pendidikan, pada dunia semuanya ini akan ada hasilnya atau akan ada pengaruhnya terhadap generasi berikutnya. Ini yang ketika Nabi Nuh itu ya, itu ketika beliau sudah putus asa dengan kaumnya, itu beliau waqala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wah, ya Allah, jangan kau tinggalkan satu orang pun di muka bumi ini dari orang-orang kafir gitu. Saking sudah putus asa, karena apa? Enggak ada harapan. Innaka intadzarhum yalidu ibadaka wala yalidu ibadaka illa fajiron kafar. Karena kalau engkau biarkan generasi yang sudah rusak sekali ini engkau biarkan, maka mereka itu akan melahirkan, tidaklah akan melahirkan wala yalidu illa fajiron kafar, wala yalidu illa fajiron kafar. Mereka tidak akan melahirkan kecuali generasi yang fajir, yang jahat, wa kafaro, dan kafir. Jadi generasi dan ini memang ini ya apa, kalau kita baca kisah dalam Al-Quran itu, kalau memang sebuah generasi itu udah nggak ada harapan, di-cut ya, diputus. Ada ayatnya itu, diputus, diganti dengan generasi yang masih ada harapan seperti itu kan. Nah itu dakwah, kemudian kebaikan-kebaikan kita, kemudian perjuangan kita gitu kan ya, di semua bidang itu dalam rangka mengekalkan hidayah Allah di muka bumi, termasuk tadi jihad. Jadi sangat terkait erat sekali. Bahkan dikatakan ketika kita memberi makan anak-anak kita itu dengan barang-barang yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk tubuh yang diberi makan oleh barang-barang yang haram itu. Tidak serta-merta disiksa, tetapi barang-barang haram itu kemudian akan mempengaruhi akhlak, tingkah lakunya, pikirannya, jiwanya, hatinya. Pengaruh sekali. Dan juga termasuk juga dengan didikan kan seperti itu. Jadi apa itu tidak dilahirkan anak Adam itu kecuali dalam keadaan fitrah. Wa abuwahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Jadi tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya ini yang kemudian akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Para ulama-ulama ahli pendidikan mengatakan fa'abuwahu, orang tuanya itu tadi bukan hanya orang tua biologis, tetapi semua faktor-faktor baik itu dalam rumah, dalam lingkungan pendidikan, faktor pergaulan, faktor informasi yang dia konsumsi, itu semua menjadi masuk ke dalam fa'abuwahu, masuk ke dalam wilayah kedua orang tuanya, sehingga itu akan mempengaruhi masa depan ke depannya seperti itu. Makanya juga sekarang ini PR terbesar kita itu adalah bagaimana ketika anak-anak kita sekarang ini sudah kecanduan game. Kalau nggak kita kontrol, bahkan membuka konten-konten yang dewasa, ini pengaruhnya di otak luar biasa nih Pak. Maka bagaimana gitu kan? Membekas sekali Pak, anak segitu itu membekas sekali kalau dia mengkonsumsi apapun gitu kan. Maka kalau sulit sekali mungkin kita
harus kemudian bisa memanage, bisa mengaturnya seperti itu, karena dampaknya itu tadi. Jadi sangat berdampak sekali. Dan itulah makna dari perjuangan, ya, makna dari dakwah itu sendiri. Artinya semua kita mempunyai tanggung jawab itu. Tanggung jawab untuk mengekalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala tetap berada di muka bumi ini. Dengan kemampuan dan dengan spesialisasi kita masing-masing. Ada yang di pendidikan, ada di ekonomi, ada yang di semuanya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa sebenarnya memang hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi sebagian besar ulama mengatakan bahwa hidayah itu harus kita cari, harus kita menggapai dan berusaha. Mungkin ada yang sebagian mudah dan sebagian susah. Jadi bagaimana caranya mencari hidayah dari Allah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, hidayah itu memang harus dicari dengan yang pertama kali adalah seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bahwa kita merasa butuh dengan hidayah itu dan menganggap bahwa hidayah itu nikmat. Dan kita kemudian menghadirkan syukur kita terhadap nikmat yang terbesar itu tadi. Maka pertama kali yang harus kita hadirkan itu penghargaan kita pada hidayah itu sendiri. Nanti akan mengaruhi sikap dan perlakuan kita kepada nikmat itu tadi. Karena kalau menganggap bahwa hidayah itu sesuatu yang sepele misalnya, kita menganggap bahwa ibadah ritual kita setiap hari ini adalah ya ritual saja. Ya memang dari nenek moyang kita memang sudah seperti ini, saya ke masjid, saya ngaji dan sebagainya. Itu tidak cukup. Maka rawan sekali ketika itu hanya dianggap sebagai ritual. Tetapi ketika kita sampai pada tahapan yang dikatakan Ibnu Qayyim itu bahwa kebutuhan kita kepada hidayah itu adalah setiap tarikan nafas. Kita tidak bisa lepas. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan lepaskan urusanku walau hanya sekejap mata. Maka terkait bahwa penghargaan kita yang harus proporsional dengan nikmat yang terbesar ini tadi. Sehingga kemudian rasa mensyukurinya juga berbeda ketika kita bisa sholat subuh 2 rakaat dan kita meyakini bahwa itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita falyafrahu ya dengan nikmat dan karunia Allah. Wabidzalika falyafrahu, maka kita bergembira dan kita mensyukurinya. Yang 2 rakaat subuh itu tadi kita mensyukurinya, maka itu dampaknya luar biasa. Ketika kita melakukan 2 rakaat sholat subuh itu, karena kita terlepas dari konteks bahwa itu hidayah dari Allah, bahwa itu adalah sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita, yang paling mahal itu. Baru kemudian kita menghargai bahwa keimanan kita itu lebih dari segalanya ternyata. Keimanan kita ternyata lebih dari segalanya. Seandainya kita timbang mata kita misalnya kan. Atau misalnya ada eksperimen sosial misalnya kan. Bapak mau nggak
sebelah matanya kita beli misalnya 2 miliar, 3 miliar dan sebagainya. Perlu juga nih bikin eksperimen sosial gitu kan, supaya orang tahu bahwa nilai sebelah mata kita itu enggak miliar-miliaran, enggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan harta. Mau nggak Pak tangannya sebelah kita ganti dengan sekian miliar dan sebagainya? Mau nggak telinganya? Mau nggak kakinya misalnya? Itu nikmat-nikmat yang tingkatannya masih di bawah. Yang bahkan dalam Al-Quran itu hal-hal yang terkait fisik itu lebih banyak disampaikan secara maknawi. Ya, disabilitas itu dalam Al-Quran itu mayoritasnya disampaikan secara maknawi, secara majazi, untuk menyindir orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi di Al-Qur'an itu disabilitas itu ada ayat tentang disabilitas, tetapi kemudian malah mendukung bahwa orang-orang yang a'raj, orang yang pincang, orang-orang yang buta, orang-orang yang sakit, itu harus disamakan, harus duduk bareng, makan bareng dengan kalian, kata Allah. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum. Jadi tidaklah ada kendala bagi orang yang buta, orang yang tuli, orang yang sakit, orang yang pincang sebagainya untuk duduk-duduk bersama kalian di dalam rumah-rumah kalian, makan bersama-sama kalian. Bahkan dalam hadis-hadis, di dalam hadis qudsi, kalau seorang hamba maka dia ridho ketika kedua kesayangannya itu saya ambil, kata Allah, maka tidak ada balasan yang setimpal kecuali balasannya adalah surga. Nah, ini ada nikmat lagi yang lebih besar lagi dibanding nikmat-nikmat yang sifatnya hidayah hawas itu tadi, hidayah panca indera tadi, yaitu nikmat hidayah itu tadi, nikmat hidayah taufik, di mana hati kita itu, artinya hidayah taufik itu di mana kemudian Allah membimbing kita, menyerahkan urusan kita itu dipegang sama Allah, sehingga kemudian kita dibangunkan oleh Allah untuk sholat, kemudian kita diberikan oleh Allah untuk bersedekah, semoga Allah kemudian berikan kita dituntun ke jalan ketaatan-ketaatan. Nah, ini sebenarnya setiap sholat itulah yang perlu kita internalisasikan. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Ya Allah, jangan engkau putus hidayah ini, jangan engkau putus hidayah ini. Itu suasana kejiwaan yang kita hadirkan dalam sholat kita itu. Karena kita butuhnya, maka setiap saat kita menghadap Allah itu kita, supaya hidayah itu kemudian jangan diambil, supaya hidayah itu kemudian jangan diputus, supaya kita dibimbing untuk dapat menghindari dari dosa-dosa dan maksiat dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Jadi pertama kali bahwa kesadaran kita sejauh mana kemudian menghargai dari nilai dan derajat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin besar, maka semakin besar juga kebutuhan kita untuk berdoa kepada Allah supaya kita tidak diputus dari hidayah itu. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada cerita pernah seorang alim bertemu dengan seorang ahli maksiat. Kemudian yang ahli maksiat itu bertanya kepada seorang,
wahai Sen, mungkinkah aku yang ahli maksiat ini bisa Allah jadikan seperti itu? Kemudian jawab saya adalah bisa ya Allah. Kemudian melanjutkan pertanyaannya, bisakah engkau yang alim seperti saat ini Allah jadikan pula seperti apa? Saya tidak menjawab, langsung bersyukur. Mohon pencerahan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, ini cerita ini apa namanya, semakin memberikan ibrah kepada kita bahwa hidayah itu, dia taufik itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, salah satu hadis itu mengatakan bahwa seorang hamba itu dengan surga itu tinggal selangkah lagi. Tapi takdir Allah mendahului, maka dia di akhir hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia akhirnya masuk neraka. Kemudian ada seorang itu yang dengan neraka itu tinggal selangkah lagi masuk neraka, tetapi takdir Allah mendahuluinya, sehingga di akhir meninggalnya itu dia melakukan amalan-amalan ahli surga dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka para ulama kemudian menganalisa hadis ini seperti apa, kok bisa suasana orang yang sudah selangkah lagi masuk, yaitu ketika kemudian bimbingan Allah tadi, Allah itu berpaling dari orang yang taat itu tadi. Ada kisah seorang ahli ibadah yang dititipi perempuan itu, Pak, apa namanya, lupa saya. Basiso ya. Oh, itu contoh yang pas dengan contoh yang ini. Seorang ahli ibadah dititipi orang perempuan, terus ahli ibadah, Pak. Abid itu pokoknya hidupnya itu buat ibadah saja. Nyari duit itu kalau cukup buat ibadah, nggak nyari duit. Nanti ibadah, khusus ibadah. Nah, itu karena dia kemudian Allah berpaling darinya karena dia menggantungkan ketaatannya itu kepada dirinya. Pada saat itulah sebenarnya Allah berpaling. Jadi ketika dia menggantungkan amal-amal ketaatannya itu pada dirinya, maka pada saat itulah Allah berlepas diri dan dia masuklah ke dalam. Jadi kembali lagi ke amalan hati. Ke amalan hati. Jadi jebakannya kan sangat halus sekali setan itu, Pak. Udahlah kamu sedikit akhirnya terjerumus gitu, Pak. Jebakannya halus dan hampir tidak terasa seperti itu. Tiba-tiba kita sudah pada satu titik yang seperti bahasa suatu tadi kan. Wah, ini kalau nggak saya bunuh, akhirnya zina, akhirnya membunuh, akhirnya semua dilakukan. Karena lepasnya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah, Pak, makna dari bahwa dosa yang kata Rasulullah SAW, ala ukhbirkum bi akbar minadzan. Mau nggak saya kasih tahu, kata Rasulullah pada sahabat, yang lebih besar dari dosa itu? Maka kata Rasulullah, ala fahuwa al-ujub. Kata Rasulullah, yang lebih besar dari dosa itu adalah al-ujub, bangga diri. Bangga diri itu menisbatkan kesolehannya, ketaatannya, amal-amal soleh itu kepada dirinya. Pada saat itu dia melakukan dosa yang sangat besar, karena nanti seperti Baseso itu nanti ceritanya itu. Kalau sudah Allah berlepas diri darinya, maka apapun bisa terjadi. Sampai ke dalam surga tinggal selangkah lagi pun, ketika Allah lepaskan, neraka.
Ketika Allah lepaskan, su'ul khotimah. Maka wala takilni ila nafsi tarfatain. Maka jangan engkau, ya Allah, jangan engkau lepaskan urusan walaupun hanya sekejap mata, karena sekejap itu sudah bisa melemparkan ke dalam neraka. Sekejap itu cukup buat setan itu untuk melemparkan sejauh-jauhnya kita dari surga, dari keridhaan Allah. Nah, kuncinya memang amaliyah hati kita ini, Pak, yang perlu kemudian kita ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala faya al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu gumpal daging. Kalau satu gumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kita, baik seluruh amaliyah kita. Tetapi kalau itu buruk, maka buruk semuanya juga. Ala faya al qalb. Maka ketahuilah bahwa itu adalah hati. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Bahwa ketakwaan itu bukan pada ekspresimu, pada apa, tapi sebenarnya ketakwaan itu adalah hahuna. Adalah di sini, kata Rasulullah. Yaitu di mana hati ini kemudian menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fahuwa al-ujub. Bangga diri gitu. Jebakan-jebakan orang soleh itu juga seperti itu. Jebakannya itu kayaknya di antara teman-temanmu atau di lingkungan sini atau di mana, kayaknya kamu nih yang paling soleh. Karena kamu baca Al-Qur'annya sekian, nih tahajudnya sekian, ininya sekian gitu. Mulai itu setan tuh kan, soleh. Kamu adalah yang paling soleh. Maka lama-lama dia benar soleh nih saya ini kan. Apalagi dipanggil sama orang-orang sudah panggilan-panggilan yang kiai, yang ustadz, yang sah, yang apa, yang buya, yang apa gitu kan. Itu jebakan-jebakan setan kalau dia nggak sadar. Sehingga juga lama-lama dia lupa istighfar itu. Ya sudah soleh loh, bagaimana mau istighfar itu, udah merasa paling bersih gitu kan. Padahal di situ letak kejatuhan dia itu di situ. Maka Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa takwa itu di mana dirimu merasa amalan itu merasa lebih jelek dibanding orang lain. Takwa itu, Pak, pengertiannya ya sebenarnya menjauhi larangan Allah dan sebagainya itu kan. Menurut Ali, takwa itu di mana amalanmu, ibadahmu itu merasa lebih jelek dibanding dengan orang lain. Bukan merasa lebih bagus, bukan sebaliknya. Karena kalau merasa lebih bagus, masuk tuh perangkat setan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Setan itu keluar dari surga kan karena ujubnya itu tadi. Ketika dia mengatakan, saya diciptakan dari api, kok suruh sujud ke Adam yang diciptakan dari tanah. Laidkhulul jannah, tidak masuk surga yang di dalam hatinya ada kibr, ada sombong. Maksudnya nggak masuk surga. Artinya kesombongan itu bukan dosa yang kecil gitu. Al-ujbu itu bahkan dikatakan akbaru minad dzanbi, lebih besar daripada dosa itu sendiri. Karena dampaknya itu tadi. Ketika dia sudah sombong, berarti dia menisbatkan semuanya kepada dirinya. Pada saat itu Allah berlepas darinya, dan pada saat itu dia terlempar karena lepas dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali, takwa itu ketika engkau merasa amalanmu, ibadahmu, sholatmu, bacaan Quran itu lebih jelek dibanding dengan orang lain, selalu menuduh jelek. Bukan sebaliknya. Karena disitulah salah satu cara untuk tidak masuk ke dalam jerat-jerat setan yang kemudian kita bertumpu kepada
diri kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kisahnya sangat bagus. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita mudah-mudahan berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita, dalam doa-doa terbaik kita. Dan kita senantiasa gantungkan semuanya kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita. Ini tidak terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Ini tidak terjadi karena hidayah dari Allah. Ini tidak terjadi karena rahmat dan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mensyukurinya, dan kemudian kita merasa butuh, maka kemudian insya Allah kebutuhan kita, doa-doa kita karena kebutuhan itu, syukur kita itu yang kemudian menghadirkan ridho Allah, cinta Allah, sehingga Allah senantiasa kemudian membimbing kita, mengarahkan kita untuk dalam setiap saat, untuk dalam ketaatan, dan kemudian Allah menghindarkan kita dari amal-amal buruk kita, dari dosa-dosa dan maksiat kita. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.